Sebelum kita membicarakan topik utama Sapa Indonesia malam hari ini, kami awali dulu dengan informasi pemerintah memindahkan 34 set ICU di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ke Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat. Langkah ini sebagai bentuk koordinasi mempercepat penanganan pandemi corona. Koordinator Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Maijen Tugas Ratmono menjelaskan, dari 39 set ICU di RSD Wisma Atlet, sebanyak 34 diantaranya dipindahkan ke Rumah Sakit UI Depok. 5 ICU yang tersisa di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dimaksimalkan untuk penanganan pasien corona jika kondisinya memburuk. Saat ini, Rumah Sakit UI Depok tengah disiapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Iya, hanya kurang-kurang sedikit kan kita bisa ini kan. Tapi dibilang barang ini di gudang, nggak dipakai, nggak diinikan, fitnah semua. Yang sesuai dengan arahan pimpinan, dalam hal ini Bapak Menteri Kesehatan, sebagian dipindahkan ke rumah sakit yang kami sebut tadi, Rumah Sakit Pendidikan di UI Depok. Hal ini tentunya berbagai pertimbangan untuk memberikan penanganan yang baik dan terintegrasi dalam rangka penanganan atau percepatan penanganan COVID-19 khususnya di DKI. Saatnya kita pantau kondisi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di Kemayoran serta kesiapan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Ada jurnalis Kompas TV, Dani Saputra di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran dan juga Dipo Nurbahagia di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia. Kita ke RSD Wisma Atlet terlebih dahulu dengan Dani Saputra. Dani, benarkah Tower 8 Wisma Atlet segera dibuka untuk rawat pasien COVID-19? Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ya, selamat malam Sofi. Untuk pergerakan ataupun penambahan kasus yang ada di Wisma Atlet hingga saat ini dilaporkan ada lebih dari 4.900 pasien yang tengah dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. hampir 50% diantaranya merupakan pasien kategori ringan hingga sedang. Sebesar 2.553 pasien yang sedang dirawat di Tower 6 dan juga 7. Sisanya di Tower 4 dan 5 sebesar 2.359 pasien sedang menjalani isolasi mandiri di Tower 4 dan 5. Nah, di Tower 6 dan 7, khususnya di Tower 6 tadi Sofi, ini adalah tempat dioperasikannya yang menjadi awalnya 39 fasilitas ICU yang sudah tadi sore dipindahkan ke RSUI Depok sebanyak 34 dan hanya disisakan 5. Nah, ini memang penambahan kasus ini sudah terjadi ataupun semakin naik tren kasusnya semenjak bulan Juli lalu, semenjak diterapkannya pembatasan sosial berskala besar transisi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti itu, Sofi. Dani, tadi Anda melaporkan bahwa 34 dari 39 set ICU itu dipindahkan ke Rumah Sakit Universitas Indonesia. Nah, saat ini kondisinya ketika tinggal 5 perangkat ICU di RSD Wisma Atlet, pelayanan kesehatannya jadi seperti apa, Dani? Iya, Sofi, yang bisa saya laporkan dari total 5 set ICU yang disisakan di Tower 6 Wisma Atlet ini nantinya memang berfungsi untuk ICU transisi. Dalam kata lain, jadi pasien walaupun di Wisma Atlet ini hanya akan merawat pasien ringan hingga sedang dan juga orang tanpa gejala, namun tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu pasien sedang dengan kategori sedang bisa menunjukkan gejala yang memburuk ataupun menunjukkan gejala kritis hingga membutuhkan fasilitas ICU. Maka itu dari pihak Wisma Atlet sendiri tidak menampik fakta bahwa sebenarnya berapapun jumlahnya fasilitas ICU ini tetap dibutuhkan untuk nantinya merawat pasien-pasien menunjukkan gejala kritis. Walaupun begitu ICU semakin dikurangi di Wisma Atlet, namun untuk OTG, khusus untuk OTG, pasien OTG nantinya akan dibuka 1 tower lagi, besok sudah siap untuk
untuk nantinya dioperasikan untuk merawat pasien tanpa gejala. Dengan itu adalah tower 8 di Pademangan dengan kapasitas 1.548 tempat tidur. Nah, ini saya ingatkan lagi untuk tower 8 nantinya ini dikhususkan untuk pasien tanpa gejala ataupun orang tanpa gejala. Sore ini masih dipersiapkan IGD-nya, besok baru bisa diresmikan ataupun mulai dioperasikan untuk merawat pasien dengan tanpa gejala. Sofi. Dani, jadi saya bayangkan ini kalau tadi Anda bilang sebagai ICU transisi, artinya kalau ada yang berkategori gejala sedang, memburuk menjadi berat, akan dimasukkan ke ICU yang tinggal 5 set ini di dalam Wisma Atlet untuk kemudian kalau misalkan butuh perawatan yang lebih intensif lagi, dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID, begitu ya? Begitu, Sia, betul sekali, Sofi. Nah, untuk hari ini penambahan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet seperti apa, Dani? Iya, Sofi. Tadi seperti yang saya sebutkan, ada sekitar lebih dari 4.900 pasien yang hingga saat ini dirawat. 50% di antaranya adalah pasien dengan kategori ringan hingga sedang, Sofi. Nah, untuk perlu saya informasikan juga, walaupun pihak Wisma Atlet terus menekankan bahwa pasien ringan hingga sedang saja yang dirawat di sini, namun setiap harinya sekitar 2 sampai 4 pasien pastinya akan dirujuk ke rumah sakit lain karena menunjukkan gejala kritis. Seperti itu, Sofi. Maka itu dengan keterbatasan ataupun maksud saya dengan kapasitas hanya 5 ICU ini, maka itu kita masih harus mempertanyakan apakah sekiranya ke depannya keputusan yang dikeluarkan oleh Kemenkes ini untuk mengalihkan 34 ICU ke Rumah Sakit UI Depok dan disisakan hanya 5, apakah nantinya bisa membendung ataupun apabila ada pasien kritis sewaktu-waktu nanti bisa dirawat seperti itu, Sofi. Ya, ini apa yang Anda sampaikan saya sudah bisa membayangkan karena bagaimanapun yang dirawat di RSD Wisma Atlet kan ada ribuan ya. Kalau kemudian jumlah ICU hanya 5, ini nanti harus menjadi evaluasi tersendiri apakah betul cukup waktu untuk menjadikan pasien ini transisi di ICU Wisma Atlet untuk kemudian dipindahkan ke rumah sakit rujukan COVID-19. Baik, Dani tetap ada di situ. Kita ke Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia, Dipo Nurbahagia ada di sana. Dipo, bagaimana kesiapan Rumah Sakit Pendidikan UI sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19? Iya, berbicara terkait dengan kesiapan tentu sudah siap karena RSUI sendiri sebenarnya sudah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan di Jawa Barat terhitung sejak tanggal 13 April 2020. Tetapi memang ada yang berbeda pada hari ini karena ada penambahan 34 alat set ICU yang proses distribusinya sampai dengan saat ini masih terus dilakukan, Sofi dan juga saudara. Kalau kami perhatikan untuk saat ini memang terakhir kami pantau ada alat-alat seperti misalnya adalah kasur, ini sedang didistribusikan dan dipindahkan dari truk menuju ke loading dock yang ada di RSUI Depok. Sementara kalau kita melihat lebih keluar, ada kurang lebih 2 truk lagi yang memang masih mengantri dan menunggu giliran untuk kemudian mendistribusikan barang-barang ataupun sisa dari ke-34 set alat ICU untuk didistribusikan ke RSUI Kota Depok. Berbicara terkait dengan proses ini memang sebenarnya sudah dilakukan pada malam hari kemarin. Ini sudah kami konfirmasi kepada pihak dari RSUI, tetapi memang bedanya kalau pada hari kemarin ataupun malam hari kemarin yang baru didistribusikan adalah seperangkat monitor. Karena dalam satu set ICU ini ataupun dalam satu set alat ICU ini terdapat kurang lebih misalnya adalah monitor, kemudian juga tempat tidur dan juga ventilator. Dan hari ini dari siang sampai dengan malam hari ini memang dikhususkan untuk memindahkan ventilator dan juga seperangkat set tempat tidur. Dan kalau kita lihat dari jumlah truk yang memang ada di luar, nampaknya diproyeksikan pada malam hari ini proses pendistribusian 34 set alat ICU ini akan selesai dilakukan. Tetapi berbicara terkait dengan pemindahan ini memang cukup menarik, Sofi. Karena kalau kita berkaca ke beberapa waktu ke belakang, memang baru ada pergeseran status. Sebenarnya zona merah ini memang disandang Depok cukup lama, tetapi pada beberapa waktu yang lalu memang sudah berubah ke zona oranye ataupun ke zona sedang, dan barulah pada saat zona sedang ini justru baru diberikan bantuan kepada RSUI Kota Depok kemudian untuk melayani pasien-pasien COVID-19
di kawasan Jawa Barat. Tadi pun kami sudah konfirmasi sebenarnya seperti apa kapasitas ataupun seperti apa kecakupan ataupun fasilitas yang sebelumnya sudah dimiliki oleh RSUI Kota Depok. Sebelumnya, RSUI telah memiliki 13 tempat tidur intensif khusus COVID-19 ditunjang dengan 5 ventilator, serta ada 2 ruang isolasi di IGD, serta 42 tempat tidur isolasi di lantai 13 dan 14. Artinya dengan bantuan 34 set alat ICU ini tentu akan memudahkan proses penanganan COVID-19, khususnya yang dilakukan di RSUI Kota Depok. Tetapi yang menarik juga, tadi kami sudah konfirmasi kepada pihak dari RSUI Kota Depok, sebenarnya tidak hanya fasilitas yang dibutuhkan oleh RSUI Kota Depok, tetapi juga sumber daya manusia ini dibutuhkan, karena nampaknya sampai dengan saat ini tentu dengan bertambahnya jumlah fasilitas, seharusnya juga ada bertambahnya jumlah tenaga medis yang diberfungsikan di RSUI Kota Depok. Sejauh ini pihak dari pemerintah Kota Depok juga sudah mensiagakan lebih dari 20 rumah sakit rujukan, dan nampaknya kalau kita melihat kepada ujung dari pandemi yang memang belum tahu akan selesai kapan, nampaknya jumlah rumah sakit rujukan ini masih akan terus bertambah di Kota Depok. Sofi. Dipo, dari penjelasan Anda ada hal yang menarik yang kemudian ingin saya tanyakan. Kalau RSUI saja, kalau Depok sudah lewat fase merah, walaupun tentu saja fase-fase ini masih harus dipertanyakan karena kapasitas tes kita masih rendah. Tapi paling tidak saat ini sudah oranye. Lalu kemudian set ICU 34 dipindahkan ke sana. Para pengelola rumah sakit pendidikan UI juga justru menanyakan mengenai para tenaga kesehatannya. Jadi sebenarnya pemindahan 34 set ICU dari Wisma Atlet ke Rumah Sakit UI itu atas permintaan siapa? Iya, tentu kalau kita berkaca kepada apa yang kemudian disampaikan di Wisma Atlet pada sore hari tadi, memang nampaknya instruksi ini adalah instruksi langsung dari Kementerian Kesehatan. Tentu untuk kemudian menunjang fasilitas-fasilitas di sejumlah kota, maksud kami dari penyangga ibu kota, begitu, untuk kemudian dapat memaksimalkan pelayanan kepada pasien COVID-19. Tentu ini juga ada hubungannya dengan tingkat kenaikan ataupun penurunan pasien COVID-19 di wilayah ibu kota DKI Jakarta. Artinya memang untuk saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak RSUI, tetapi kalau kita berkaca kepada statement yang disampaikan di Wisma Atlet, memang ini adalah atas permintaan dari Kementerian Kesehatan. Berbicara terkait dengan kebijakan, sebenarnya ada juga kebijakan lain yang kemudian disampaikan oleh pemerintah Kota Depok, yakni memberlakukan Wisma Makara yang terdapat di kawasan Kompleks UI, begitu, untuk kemudian nanti akan diberfungsikan sebagai ruang isolasi bagi pasien COVID-19 yang memang tidak memiliki gejala atau memiliki gejala ringan. Hal ini memang akan dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi bagi masyarakat yang memang tidak memiliki ruang isolasi di rumahnya dan nanti dapat dirawat di Wisma Makara. Tetapi tadi kami sudah konfirmasi kepada pihak UI, hal ini masih terus digodok dan juga masih dibicarakan di level pimpinan Universitas Indonesia. Artinya walaupun sudah ada instruksi dari pemerintah Kota Depok, tetapi tentu segala macam kesiapan dan juga ketersediaan fasilitas di Wisma Makara dalam memfasilitasi masyarakat yang nanti akan diisolasi di sana, tentu ini harus dibicarakan dengan matang oleh pimpinan UI dan juga oleh perangkat pemerintahan dalam hal ini, tentu dalam upaya menangani penyebaran virus corona khususnya di Kota Depok, Jawa Barat. Sofi. Ya, berarti ini memang harus ada evaluasi lebih lanjut. Kalau 34 set ICU dipindah, seharusnya yang menerima harus benar-benar siap terlebih dahulu ya. Tapi Dipo, terakhir satu pertanyaan singkat saja. Jadi total untuk kapasitas ICU COVID di Rumah Sakit Pendidikan UI ada berapa saat ini? Iya, itu yang masih kami terus kejar konfirmasinya kepada pihak dari RSUI Kota Depok, tetapi yang pasti adalah karena ini statusnya adalah rumah sakit rujukan, artinya RSUI juga masih memfasilitasi ataupun masih melayani para pasien non-COVID. Artinya masih ada masyarakat non-COVID memiliki penyakit non-COVID dapat berobat di sini, tetapi juga yang COVID tentu dapat berobat di sini karena ini merupakan rumah sakit rujukan. Kalau dapat kami ulangi sekali lagi, ada kurang lebih 13 tempat tidur intensif khusus COVID dengan 5 ventilator, serta 2 ruang isolasi di IGD, artinya ada 2 ruang isolasi IGD yang menangani COVID di RSUI, kemudian ditunjang dengan 42 tempat tidur isolasi di lantai 13 dan 14. Jika ditambah dengan 34 alat set ICU ini, tadi pihak RSUI menyebut akan menginventarisir lebih dahulu
Karena nanti setelah diturunkan tentu ini akan di-set alat-alatnya sebelum nanti dimasukkan ke gedung RSUI, dan barulah di sana pihak dari RSUI baru dapat menginventarisir dan baru dapat menyampaikan kepada awak media terkait dengan kesiapan kapasitas dari RSUI untuk menangani pasien COVID-19 khususnya di kawasan Jawa Barat maupun di Kota Depok. Sofi. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia. Terima kasih juga Dani Saputra sudah menyampaikan perkembangan terkini soal dipindahkannya 34 set ICU dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ke Rumah Sakit Pendidikan UI. Sehat terus teman-teman.